Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Indonesia pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Marta Chania Melody Putri. Saya Roisa Fatayani. Saya Taidira. Saya Nazul Mulia Putri. Saya Octavia Tamidia. Saya Alfian Tralia. Saya Zaidul Faizura. Saya Ratna Mutiara Pagi. Saya Sirana Nafi. Saya Reginal Octavianus Joshua Pagi. Saya Muhammad Fauzi. Saya Paulus Skipper. Saya Giska Merika Mensa. Saya Muhammad Raihan. Latar belakang lahirnya Orde Baru. Yang pertama terjadinya peristiwa G30 SPKI. Kronologi peristiwa ini terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh di bawah pasukan pimpinan Letnan Kolonel Untung. 6 pejabat tinggi yang dibunuh meliputi Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, Maijen Mas Siwondo Parman, Maijen Raden Suprato, Maijen Tirto Darmo Haryono, Brigjen Donald Ishak Panjaitan, dan Brigjen Sutoyono Siswomodo Harjo. Sasaran utama dalam pembunuhan tersebut adalah Jenderal TNI Abdul Haris Nasution. Namun beliau berhasil kabur dan selamat dari peristiwa tersebut. Tapi sangat disayangkan, putri beliau dan ajudannya menjadi korban dalam pembunuhan tersebut. Gerakan ini mengakibatkan kondisi stabilitas Indonesia menjadi kacau. Yang kedua, kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk. Memburuknya kondisi ekonomi Indonesia pada masa Orde Lama merupakan salah satu latar belakang lahirnya Orde Baru. Lesunya bidang ekonomi ditandai dengan inflasi tinggi mencapai 650%. Persaingan komoditas ekspor kopi dan karet dengan negara lain. Tingkat investasi rendah, pendapatan rata-rata masyarakat atau penduduk rendah. Kurangnya tenaga ahli bidang industri PDB atau produk domestik bruto sangat rendah. Ketiga, pembentukan Front Pancasila. Semakin parahnya kondisi ekonomi dan politik Indonesia pasca peristiwa G30 SPKI mengakibatkan mulai bermunculan aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila. Terdiri dari KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPPI atau Kesatuan Pemuda Pelajar, KABI atau Kesatuan Buruh, KAWI atau Kesatuan Wanita, KASI atau Kesatuan Sarjana, dan KAGI atau Kesatuan Guru. Kesatuan ini didukung sepenuhnya oleh TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, FP atau Front Pancasila merupakan pihak yang menandatangani Tritura. Keempat, kemarahan rakyat terhadap gerakan G30 SPKI. Adanya peristiwa besar pembunuhan petinggi TNI pada tanggal 30 September dibarengi dengan tindakan keji yang dilakukan oleh PKI kepada rakyat. Oleh sebab itu, rakyat menuntut agar PKI dibubarkan dan para petingginya diberi hukuman yang setimpal. Tuntutan rakyat ini kemudian tertuang dalam Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Isinya terdiri dari pembubaran organisasi PKI atau Partai Komunis Indonesia. Kedua, penurunan harga barang yang diperjualbelikan setiap hari. Ketiga, pembersihan kabinet Dwi Kora dari antek-antek PKI. Kelima, merosotnya wibawa Soekarno kemudian keputusan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967. Wibawa dan kekuasaan Presiden Soekarno semakin melemah disebabkan karena kecurigaan pihak TNI Angkatan Darat dan rakyat atas peristiwa G30 SPKI. Soekarno tidak mau membubarkan PKI. Ia beranggapan PKI tidak bersalah, tapi pemimpinnya yang keplinger. Sebab lainnya adalah adanya dualisme kepemimpinan setelah dikeluarkannya Super Semar. Soekarno sebagai presiden, sementara Soeharto sebagai pelaksanaan pemerintahan. Kondisi ini kemudian membuat Soeharto semakin dikenal. Puncaknya, pada sidang MPRS nomor 33 tahun 1967, isinya pencabutan jabatan Presiden Soekarno, kemudian pengangkatan Soeharto menjadi presiden. Secara resmi, Soeharto kemudian diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Maret 1967, maka berakhirlah masa Orde Lama dan digantikan dengan Orde Baru. Selanjutnya, kehidupan politik masa Orde Baru. Yang A. Penataan stabilitas politik, pembubaran PKI dan organisasi masanya. Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu partai yang dilarang oleh bangsa Indonesia. Selain bertentangan dengan falsafah negara Pancasila, PKI juga dianggap bertanggung jawab atas peristiwa G30 SPKI 1965.
Oleh karena itu pula lah, langkah awal Presiden Soeharto ialah membubarkan PKI beserta organisasi masanya. Pembubaran PKI organisasi masanya dimulai sejak Presiden Soeharto mendapat mandat surat pemerintah 11 Maret. Melalui legitimasi tersebut, ia mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan. Pada tanggal 12 Maret 1966, keluar surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau menada dengannya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan keputusan Presiden Pengganti ABRI Mandataris MPRS nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966. Pada 18 Maret 1966, Presiden Soeharto mengamankan 15 menteri yang dinilai terlibat dalam G30 SPKI. Setelah itu, ia memperbarui Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPRGR. B. Penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan atau penggabungan fusi partai pada tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dianggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Orde Baru diharapkan tidak lagi berorientasi pada ideologi serta politik, tetapi pada program ekonomi. Menurut pemerintahan Orde Baru, tidak stabilnya politik yang terjadi pada masa sebelumnya disebabkan oleh sistem kepartaian. Diketahui juga partai politik saat itu sangatlah banyak, sehingga menimbulkan banyak ideologi sekaligus kepentingan. Partai politik sulit terkontrol, dan akhirnya timbul gerakan-gerakan yang membahayakan bangsa dan negara. Hal tersebut yang melatar belakangi perlunya melakukan fusi terhadap kendaraan politik tersebut. Fusi partai tahun 1973 oleh pemerintah tidak serta didasarkan pada persamaan ideologi, tapi pada persamaan program, sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah untuk bersama-sama membangun Indonesia lebih baik. Yang pertama ada Partai Persatuan Pembangunan. Partai ini berlandaskan nilai-nilai Islam. Gabungan partai-partai ini antara lain ialah NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. Yang kedua ada Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Partai ini berlandaskan pada nasionalisme. Gabungan partai ini antara lain PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Yang ketiga ada Golongan Karya atau bisa disebut Golkar. Organisasi ini sudah ada sejak 1964. Seperti namanya, Golongan Karya dianggap sebagai wadah orang-orang yang dianggap tidak berpolitik dan lebih mengedepankan karya tergantung latar belakang individu tersebut, mulai dari sastrawan, petani, Tentara Nasional Indonesia, dan lain-lain. Itulah yang menjadi kendaraan politik Indonesia dalam kurun waktu 1973 hingga 1997. C. Pemilihan umum pada masa Orde Baru. Kalian pasti sudah mengetahui mengapa negara kita melaksanakan pemilihan umum. Ya, benar, pemilihan umum merupakan ciri utama suatu negara yang berlandaskan demokrasi seperti negara kita Indonesia. Pemilu pada masa Orde Baru memiliki keunikan tersendiri daripada pemilu yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Seperti yang kalian pelajari di atas, keunikan tersebut disebabkan oleh kebijakan fusi partai, sehingga pemilihan umum sejak tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai. Pelaksanaan pemilu sendiri pada masa Orde Baru berlangsung 6 kali, yakni 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu 1971, peserta partai politik masih cukup banyak, yakni 10 partai politik. Pada pemilu ini, Golongan Karya meraih suara terbanyak. Pemilu selanjutnya dimulai sejak tahun 1977 hingga 1997. Partai peserta pemilu diikuti oleh 3 partai politik, yakni PPP, Golongan Karya, dan PDI. Pada pelaksanaan pemilu itu pula, Golongan Karya meraih suara terbanyak. D. Dwifungsi ABRI. Konsep dwifungsi ABRI berawal dari konsep jalan tengah yang dikemukakan oleh Jenderal A.H. Nasution. Dwifungsi ABRI diterapkan untuk memberi kesempatan yang luas kepada perwira tentara untuk berpartisipasi dalam bidang non-militer. Kebijakan ini bertujuan agar stabilitas politik tetap berjalan dengan baik. Melalui dwifungsi ABRI, para perwira militer memegang posisi penting pada masa pemerintahan Orde Baru seperti menjadi wali kota, gubernur, duta besar peradilan, dan lain-lain.
Peninggalan dui fungsi ABRI pun sampai saat ini masih dapat ditemukan, meskipun pelaksanaan dan kebijakannya telah dihapus. Salah satu peninggalan tersebut ialah banyaknya penamaan jalan terutama di daerah yang menggunakan nama AMD. AMD sendiri merupakan singkatan dari ABRI Masuk Desa. Salah satu program pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan desa dalam rangka mengabdi kepada masyarakat. Program di fungsi ABRI dihapus sejalan dengan agenda reformasi yang menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Proses menguatnya peran negara pada masa Orde Baru. Sejak Orde Baru berkuasa, telah banyak perubahan yang dicapai oleh bangsa Indonesia. Langkah yang dilakukan pemerintah Orde Baru adalah menciptakan stabilitas ekonomi politik. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan negara yang didasarkan oleh kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Pada sidang umum keempat MPRS telah diambil suatu keputusan untuk menugaskan Jenderal Soeharto selaku pengemban surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang sudah ketepatan MPRS ditingkatkan menjadi nomor 11 atau MPRS 1966 untuk membentuk kabinet baru. Pada tanggal 25 Juli 1966, Presiden Soekarno membubarkan kabinet Dwi Kora dan membentuk kabinet Ampera. Berdasarkan TEP MPRS nomor 13 tahun 1966, Presiden menugaskan pembentukan kabinet Ampera kepada Letnan Jenderal Soeharto sebagai pengemban TAP MPRS nomor 5 tahun 1966. Sesuai dengan TAP MPRS tersebut pula, di dalam melaksanakan tugas itu, Letnan Jenderal Soeharto telah mengadakan konsultasi dengan pemimpin MPR dan DPGR. Kabinet Ampera terdiri dari 3 unsur. 1. Pemimpin yaitu Presiden. 2. Pembantu pimpinan yang terdiri dari 5 orang menteri utama yang secara bersamaan merupakan Presidium dengan Letnan Jenderal Soeharto, Menteri Utama Bidang Hankam, sebagai Ketua Presidium. 3. Anggota-anggota kabinet yang terdiri dari 24 orang menteri yang masing-masing memimpin departemen di bawah koordinasi Presidium Kabinet. Tugas pokok Kabinet Ampera berdasarkan tiap MPRS No. 8 tahun 1966 yang dikenal sebagai Dwi Dharma adalah mewujudkan 1. Stabilitas politik, 2. Stabilitas ekonomi, keempat, program Kabinet Ampera disebut Catur Karya. Programnya adalah 1. Memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang standar dan pangan. 2. Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti dicantumkan dalam ketetapan MPRS No. 11 MPRS 1966. 3. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 11 MPRS 1966. 4. Melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya. Pada tanggal 21 Maret 1968, Jenderal Soeharto selaku pejabat presiden menyampaikan laporan kepada Sidang Umum 5 MPRS mengenai pelaksanaan Dwi Dharma dan Catur Karya. Pada zaman Orde Baru, tatanan kehidupan kenegaraan dikembalikan kepada kemurnian pelaksanaan Undang-Undang 1945. Hal itu terlihat pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, di mana Presiden Soeharto berbicara langsung di hadapan wakil-wakil rakyat yaitu DPR. Pidato kenegaraan Presiden Soeharto selalu diungkapkan di depan sidang DPR. Perkembangan kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru mempunyai slogan yang mengungkapkan fokus utama mereka dalam memperlakukan kebijakan ekonomi, yakni trilogi pembangunan, stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Trilogi pembangunan diciptakan karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebihnya sejumlah 650% setahun. Beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Orde Baru sebagai berikut. Yang pertama, Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Pada April 1969, pemerintahan merancang Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita dengan tujuan untuk meningkatkan sarana dalam ekonomi, kegiatan ekonomi, dan kebutuhan sandang serta pangan. Sistem Repelita akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. A. Repelita 1 1969 sampai 1974.
Repelita 1 adalah program kerja yang dirancang Kabinet Pembangunan dengan tujuan 1. Meningkatkan taraf hidup rakyat, 2. Menetapkan dasar-dasar pembangunan, 3. Pemenuhan kebutuhan sandang pangan dan perumahan rakyat, 4. Perluasan lapangan kerja, 5. Kesejahteraan rohani rakyat. Program Repelita 1 berjalan mulai dari tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Program ini dapat dikatakan berhasil karena mampu mencapai target-target yang diinginkan. B. Repelita 2, 1974 sampai 1979. Dalam Repelita 2, lebih mengutamakan sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita 2 bisa dibilang berhasil dikarenakan pada saat itu ada banyak pembangunan sekolah, pengangkatan guru, bahkan penyediaan buku dan peningkatan mutu pendidikan. Tapi di sisi lain, ekonomi Indonesia menghadapi tantangan inflasi. C. Repelita 3, 1979 sampai 1984. Repelita 3 menegaskan pada trilogi pembangunan dengan memusatkan pada asas pemerataan, yaitu pemerataan akan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelayanan, pemerataan pembagian penghasilan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan dalam berusaha, pemerataan kesempatan bergabung dalam pembangunan, pemerataan dalam penyebaran pembangunan, pemerataan dalam memperoleh keadilan. D. Repelita 4, 1984 sampai 1989. Memusatkan pada sektor pertanian ke arah swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang bisa menghasilkan mesin sendiri. Repelita 5, tahun 1984 sampai 1989. Memfokuskan pada sektor pertanian untuk meningkatkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan cakap menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repelita 6, tahun 1994 sampai tidak selesai. Pembangunan berpusat pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan potensi sumber daya manusia. Yang kedua, revolusi hijau. Intensifikasi yakni penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk mengoptimalkan lahan yang ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Perubahan ini dilangsungkan melewati program Pancausaha Tani yang terdiri dari yang pertama, pemilihan dan pemakaian bibit atau varietas unggul, yang kedua, pemupukan yang pas, yang ketiga, pengairan yang pas, yang keempat, pemberantasan hama dengan intensif, yang kelima, teknik atau cara penanaman yang baik. Yang A, ekstensifikasi. Ekstensifikasi yakni perluasan lahan pertanian untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih maksimal. Yang B, diversifikasi. Diversifikasi atau keanekaragaman usaha tani. Yang C, rehabilitasi. Rehabilitasi yakni pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang telah kritis. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada tanggal 20 Januari 1998, Presiden Soeharto secara resmi menerima percalonannya oleh Golkar untuk jabatan kepresidenan. Setelah terpilih dan menjabat sebagai presiden, Soeharto membentuk kabinet barunya dengan menyertakan putrinya Siti Hardianti Rukmana sebagai Menteri Kesejahteraan Sosial dan orang dekatnya Bob Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Pada awal Mei 1998, mahasiswa mempelopori untuk rasa menuntut dihapuskannya KKN, penurunan harga-harga kebutuhan pokok, dan Soeharto turun dari jabatan presiden. Ketika para mahasiswa melakukan demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998, terjadilah bentrokan dengan aparat keamanan dalam peristiwa ini. Dalam peristiwa ini, beberapa mahasiswa Trisakti cedera dan bahkan tewas. Pemerintah Soeharto semakin disorot setelah tragedi Trisakti, kemudian memicu kerusuhan 13 Mei 1998. Sehari selepasnya, dua gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan latar belakang hal tersebut, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pemimpin sistem pemerintahan Orde Baru pada saat itu. Faktor penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru, yang pertama, penyimpangan UUD 1945. Menurut UUD 1945, sistem perekonomian yang dijalankan dengan asas demokrasi ekonomi, namun kenyataannya terjadi monopoli ekonomi.
Dengan kata lain, sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia merupakan sistem kapitalis. Yang kedua, pola pemerintahan terpusat. Pemerintahan pusat memegang peran penting dalam mengatur masyarakat secara keseluruhan. Diketahui adanya pembangunan yang tidak merata menyebabkan terjadinya kesenjangan. Hal ini berdampak pada penduduk lokal atau daerah merasa dianaktirikan akibat pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran. Krisis moneter. Pada masa Orde Baru, hutang luar negeri yang dimiliki Indonesia memperparah kondisi keuangan negara. Hutang tersebut tidak hanya memiliki pemerintahan melainkan merupakan hutang pihak swasta. Melemahnya uang rupiah terhadap dolar Amerika akibat dari krisis yang melanda Asia Pasifik. Hal ini dikarenakan hutang luar negeri Indonesia kebanyakan menggunakan mata uang tersebut hingga semakin memperburuk keadaan ekonomi Indonesia. Berkurangnya kepercayaan adanya praktik-praktik KKN yang dilakukan pemerintah pada saat itu membuat berkurangnya rasa simpati masyarakat. Selain itu, para investor juga menarik modal yang ditamankan di Indonesia secara besar-besar sehingga membuat Indonesia terjebak krisis yang berkepanjangan. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum